Baiklah, perkenalkan nama saya Salwa Fikriatul Arifa dengan NPM G1A023015. Di sini saya akan merecord untuk penjelasan dari slide PDF bab 3 dan juga tugas yang telah saya kerjakan. Di sini pada bab 3 tentang paradigma dari neural network, di sini menjelaskan tentang bagaimana sebuah jaringan itu membedakan antara apel dan juga jeruk, di mana ada uh, tiga parameter yang diuji, yaitu ada bentuk, dari yang pertama itu bentuk, kemudian tekstur dan juga berat. Untuk bahasa vektornya sendiri, untuk apel itu ada 1, 1, -1, artinya untuk yang pertama dari bentuknya bulat, teksturnya halus, dan -1 untuk beratnya itu ringan. Kemudian kalau untuk bahasa vektor jeruk itu 1, -1, -1, artinya dia bulat, kemudian teksturnya kasar dan juga ringan. Artinya satu-satunya pembeda antara apel dan jeruk ini adalah di bagian teksturnya. Nah, di sini tugas jaringan saraf ini akan menentukan titik spasial mana yang mewakili wilayah apel dan juga yang mana mewakili wilayah jeruk. Namun ada masalah di dalam dunia nyata, bagaimana jika inputannya itu cacat, sedangkan prototipe idealnya dari apel dan juga jeruk sudah ditentukan. Nah, sehingga bagaimana cara sistem membuat keputusan klasifikasi yang akurat. Di sini ada 3 cara, ada perceptron dengan feed forward dengan decision boundary, kemudian Hamming network dengan kompetitif atau winner take all, dan Hopfield network dengan recurrent atau memori asosiatif. Yang pertama, perceptron. Perceptron ini menggunakan arsitektur feedforward dan juga keputusan instan dengan formula Hartlims, yang mana nanti perseptron akan membelah suatu ruangan dan menempatkan uh, jika outputnya itu berada di atas decision boundary, itu diklasifikasikan sebagai apel, dan jika di bawah decision boundary itu akan diklasifikasikan sebagai jeruk. Kemudian untuk Hamming network, dia mempunyai dua fase. Yang pertama, dia akan menghitung sebuah jarak antara uh, inputan ini mendekati prototipe ideal untuk apel, apakah atau untuk lebih dekat dengan orange atau jeruk. Nah, seperti contohnya di sini, untuk inputan -1, -1, -1, ini ternyata jarak Hammingnya itu lebih dekat kepada prototipe jeruk. Nah, sehingga nanti untuk skor yang menang atau skor jeruk ini yang lebih tinggi daripada skor apel, itu akan menekan skor apel sehingga sama dengan 0. Nanti untuk pemenang uh, dari skornya itu, yaitu jeruk, itu akan diambil sebagai output. Kemudian yang ketiga, untuk Hopfield network ini menggunakan restorasi pola. Jadi ini akan mengingat apakah polanya ini adalah pola untuk apel atau pola untuk jeruk menggunakan fungsi Satlins. Nah, di sini uh, anggapannya sebuah inputan itu seperti bola dan ada lembah untuk jeruk dan juga untuk apel. Nah, nanti ada energi atau polanya tersendiri untuk apel dan juga jeruk, yang mana dari inputan ini yang mirip dengan pola tersebut. Nah, namun ada batasannya, bahwa batasannya adalah untuk pola dari tiap lembah, untuk energi pola dari tiap lembah itu harus tidak terlalu mirip agar bisa menggunakan agar bisa menggunakan Hopfield ini. Namun kalau misal terlalu mirip untuk polanya, itu lembah energinya bisa bertabrakan, ataupun juga bisa dalam secara matematis itu menciptakan bayangan cerminan dari ingatan atau cerminan dari pola, sehingga bisa membuat sebuah lubang jebakan kalau misal datanya itu terlalu noise. Kemudian di sini ada perbedaan arsitektur antara Perceptron, Hamming, dan juga Hopfield, di mana kategori arsitekturnya untuk Perceptron itu feed forward, untuk Hamming itu hybrid kan menggunakan 2 layer, dan Hopfield itu recurrent. Fungsi yang digunakan untuk Perceptron ada Hartlims, untuk Hamming itu ada purelin dan juga postlin, dan untuk Hopfield ada Satlins. Bentuk keputusannya, Perceptron akan membelah ruangan dengan decision boundary, Hamming itu mencari jarak dan kompetisi gitu antar skor. Kemudian untuk Hopfield itu meminimalkan energi dengan bola gelinding ke dalam lembah pola.
Kemudian untuk metode komputasi, Perceptron itu menggunakan instan sekali hitung, kalau Hamming itu dengan iteratif, dan Hopfield pun juga iteratif terus-menerus hingga konvergen. Nah, pada toleransi noise-nya untuk Perceptron itu rendah, Hamming sedang, dan Hopfield itu tinggi. Wujud outfitnya untuk Perceptron itu 1 bit identitas tunggal, Hamming 1 neuron aktif yang menunjukkan kelas, dan Hopfield restorasi penuh vektor prototipe asli. Nah, untuk pengambilan keputusan operasional, kapan menggunakan arsitektur yang mana? Jika kecepatan komputasi adalah syarat mutlak, kemudian data terbukti terpisah secara linear, maka menggunakan Perceptron untuk kecepatan maksimal. Kalau untuk tugas utamanya itu sekedar mencari kecocokan kategori pola dengan komputasi paling efisien, itu menggunakan Hamming network. Atau kalau inputnya itu sangat sering cacat atau rusak dan ada membutuhkan jaringan untuk membangun ulang wujud asli data, maka gunakan Hopfield network. Baiklah, untuk ini tugas yang telah saya kerjakan, dimana yang pertama untuk soalnya adalah bab ini memperkenalkan 3 jenis arsitektur jaringan saraf untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola. Sebutkan ketiga jaringan tersebut dan kelompokkan masing-masing ke dalam kategori feed-forward, kompetitif, atau recurrent. Tentunya tadi 3 jaringan yang dipelajari yaitu ada Perceptron dengan feed-forward, kemudian ada Hamming network dengan hybrid atau kompetitif antara feed-forward dan juga recurrent, dan Hopfield network itu dengan kategori recurrent. Kemudian pada jaringan Perceptron, keputusan klasifikasi sangat bergantung pada decision boundary. Jelaskan secara konseptual apa yang membedakan decision boundary yang melewati titik asal dengan yang tidak melewati titik asal. Parameter apa yang bertanggung jawab atas hal ini. Untuk pembeda dari decision boundary yang melewati titik asal atau pada koordinat 000 dan yang tidak melewati titik asal adalah posisi dari decision boundary-nya. Artinya jika dia melewati titik asal, maka jaringan berada tepat di titik perbatasan, sehingga tidak bisa membuat keputusan untuk input ini dekat dengan prototype vektor yang mana gitu. Sedangkan kalau dia tidak melewati titik asal, artinya posisi decision boundary bisa digeser ke posisi manapun, sehingga nanti akan lebih fleksibel. Untuk parameter yang bertanggung jawab yaitu bias, karena dari video sebelumnya untuk bab 2 juga menjelaskan kalau saat biasnya itu 2, maka decision boundary-nya akan berada pada inputan 0. Sedangkan kalau biasnya itu tidak sama dengan 0, maka decision boundary atau P-nya itu bisa bergeser sejauh nilai biasnya. Kemudian di sini diberikan jaringan Perceptron dengan bobot, untuk bobotnya yaitu 010 dan biasnya itu 0. Kemudian fungsi aktivasi yang digunakan adalah hard limits. Jika sebuah jarak yang bentuknya tidak sempurna terdeteksi oleh sensor sebagai P-1-1-1, di sini apakah jaringan berhasil mengklasifikasinya sebagai jeruk atau A sama dengan min 1. Di sini telah saya kerjakan. Ini diketahui untuk bobotnya 010, biasnya 0. Kemudian ini inputannya itu inputan cacat min 1 min 1 min 1 menggunakan fungsi hard limits. Yang pertama tentu hitung dulu net inputnya. Setelah net inputnya dihitung, maka dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi, dan hasilnya didapatkan bahwasanya outputnya adalah min 1 yaitu jeruk. Maka menjawab apakah jaringan berhasil diklasifikasikan sebagai jeruk? Ya, karena bobotnya 010, artinya dia hanya melihat dari teksturnya saja, sedangkan yang membedakan antara apel dan jeruk adalah di bagian tekstur. Kemudian jaringan Hamming terdiri dari 2 layer, feed forward dan juga recurrent. Analisis peran spesifik dari fungsi layer tersebut. Mengapa layer pertama menggunakan fungsi pure line sedangkan layer kedua menggunakan post line? Nah, untuk layer pertama yaitu feed forward, dia menggunakan pure line karena tugasnya untuk menghitung skor kemiripan antara input dengan vektor prototype. Nah, hasilnya itu bisa berupa bilangan real positif ataupun negatif, sehingga dibutuhkan fungsi pure line yang fungsinya itu identitas. Jadi itu sama dengan n. Lalu untuk layer kedua menggunakan recurrent dengan fungsi postline karena tugasnya itu untuk menjalankan winner take all, yang mana neuron yang skornya lebih tinggi itu akan menekan neuron yang skornya lebih rendah dengan ketentuan skor itu tidak boleh negatif. Makanya digunakan fungsi postline karena output dari fungsi postline itu max dari 0 dan juga input, yang artinya neuron yang kalah akan tertekan hingga nilainya 0
dan itu bukan minus, sedangkan pemenang tetap bertahan dengan nilai positif hingga terpilih menjadi satu-satunya pemenang. Kemudian jaringan Hall-Fit dirancang sebagai associative memory, yaitu bersifat recurrent. Evaluasi penggunaan fungsi transfer SAT-LIN, apa yang akan terjadi pada keluaran jaringan setelah beberapa iterasi jika fungsi tersebut diubah menjadi pure LIN. Nah, digunakannya fungsi SAT-LIN ini pada jaringan Hall-Fit tentunya agar output bisa dibatasi antara min 1 dan juga plus 1. Dengan bagian di antaranya itu linear, artinya hasil dari iterasi akan konvergen ke nilai stabil plus 1 atau min 1 yang mempresentasikan prototipe yang tersimpan atau vektor prototipe. Kemudian kalau misal fungsinya itu nanti diubah ke purelin, maka nilai outputnya itu bisa terus tumbuh tak terbatas karena data dari purelin itu kontinu. Artinya jaringan tidak akan konvergen ke prototipe manapun sehingga asosiatif memori akan hilang dan jaringan menjadi tidak berguna untuk restorasi pola. Kemudian untuk problem set di sini perhitungan diberikan dua vektor prototype pada ruang dua dimensi dengan inputan pertama itu 1 dan 0,5, inputan kedua itu 2 dan 1. Buktikan secara matematis dan buat sketsa bahwa sebuah single neuron perseptron dapat mengenali dan memisahkan kedua vektor ini. Tentukan nilai matriks bobot W dan bias B yang memungkinkan garis decision boundary berada tepat di tengah-tengah kedua titik tersebut. Baiklah, di sini ada diketahui nih untuk inputannya dan untuk outputnya itu satu untuk inputan 1 dan outputnya min 1 untuk inputan 2. Kemudian di sini kita mencari titik tengah dari kedua prototipe terlebih dahulu dengan inputan 1 ditambah inputan 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1,5 dan 0,75. Kemudian menentukan arah dari decision boundary-nya dengan inputan 2 dikurang dengan inputan 1, maka didapatkanlah bobotnya yaitu 1 dan 0,5. Kemudian di sini akan menghitung biasnya dengan menggunakan rumus dari net input dari bobot dikali dengan titik tengah dari kedua prototipe, kemudian ditambahkan bias. Dan di sini untuk net inputnya sama dengan 0. Kemudian didapatkanlah biasnya itu minus 1,875. Kemudian dicek untuk inputan 1 apakah outputnya adalah plus 1. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam hard limits, itu outputnya itu min 1, maka tidak memenuhi karena P1 dan P2 ini kolinear, yaitu P2 itu kalau dilihat di sini adalah sama dengan 2 kali P1, maka kita bisa mencoba pakai memisahkannya berdasarkan magnitud. Nah, kemudian titik pisah pada jaraknya itu sama mencari titik tengah juga yaitu 1,677 dari origin. Kemudian ini ada mencari decision boundary untuk di tengahnya. Dicari net inputnya dengan bobotnya tetap menggunakan bobot yang tadi 1 dan 0,5. Kemudian dicek untuk inputan satunya itu adalah outputnya min 1, inputan 2 itu outputnya plus 1. Nah, untuk mendapatkan output untuk P1 itu plus 1 dan P2 min 1 itu sebenarnya bisa menggunakan bobotnya yaitu kebalikan dari bobot yang didapat yaitu min 1 dan min 0,5 dan biasnya itu positif 1,875. Nah, kemudian di sini untuk sketsa secara geometris. Jadi di sini didapatkan decision boundary jika n-nya sama dengan 0. Kemudian ini titik tengahnya, titik tengah 1,5 dan 0,75 di sini. Nah, kemudian untuk inputan pertama, dia ada outputnya adalah min 1 karena dia di bawah decision boundary. Kemudian untuk inputan kedua, outputnya adalah plus 1 di atas decision boundary. Dan ini tegak lurus gitu ya dengan decision boundary. Selanjutnya untuk soal Hamming network diketahui vektor prototipe jeruk yaitu 1 min 1 min 1 dan apel 1 1 min 1. Nah, kemudian ada buah tak dikenal dengan vektor 1 min 1 dan 1. Kemudian di sini dihitung menggunakan Hamming network
dengan feed forward layer, kemudian recurrent layer, kemudian di sini untuk iterasi pada A1, gunakan A1 sebagai kondisi awal, kemudian lakukan satu iterasi penuh untuk mencari A2-nya dengan matriks bobotnya itu 1, min 0,5, min 0,51 dengan fungsi transfer Poisson. Nah, apakah yang dipresentasikan oleh input tersebut berdasarkan hasil iterasi pertama? Baiklah, ini untuk perhitungannya, masukkan diketahuinya, ini untuk prototipe jeruk dan juga apel, ini untuk inputannya, ini untuk data inputan ada 3, untuk datanya ada 3, kemudian untuk layer pertama, ini dicari dulu bobotnya yaitu dari prototipe 1, prototipe 2 dibagi 2. Kemudian untuk biasnya itu dari R dibagi 2. Kemudian untuk bobotnya adalah setengah dari dimasukkannya untuk prototipe, vektor prototipe, kemudian biasnya itu 1,5, lalu dicari purlin dari net inputnya didapatkan untuk A1-nya yaitu 21. Kemudian untuk layer kedua menggunakan bobot yang diketahui, kemudian kondisi awalnya itu A2 untuk iterasi ke 0 itu adalah A1, maka artinya 21. Kemudian di sini akan menghitung iterasi untuk A2 dengan dimasukkan net input, lalu menggunakan fungsi Poisson didapatkanlah outputnya yaitu 1,5 dan juga 0. Nah, 1,5 ini untuk mempresentasikan jeruk, karena di sini di baris awal itu untuk prototipe jeruk, baris kedua itu untuk prototipe apel, maka untuk 1,5 itu lebih besar daripada 0, artinya jeruk lebih besar daripada apel, maka input P itu akan dipresentasikan sebagai jeruk. Nah, walaupun pada inputan itu elemen ketiganya ini berbeda dari prototipe jeruk, nah tapi tetap elemen lainnya itu lebih cocok dengan prototipe jeruk. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini diketahui sebuah jaringan Hopfield dan parameternya ini ada biasnya dan ada bobotnya dan juga bias. Kemudian menggunakan fungsi transfer yaitu satlin dan diberikan input awal yaitu min 1, min 1, min 1. Hitung keluaran iterasi pertama, iterasi kedua, dan analisis proses konvergensinya. Maka jaringan ini cenderung menyatukan bentuk-bentuk tak beraturan menjadi representasi jeruk yang ideal. Ini untuk perhitungannya. Nih untuk diketahuinya, dan untuk fungsi satlin itu adalah jika n kurang dari min 1 maka outputnya min 1. Kalau n di antara min 1 dan 1 artinya outputnya n yang linear. Kemudian kalau n yang lebih dari 1 outputnya plus 1. Ini untuk iterasi pertama, dicari net inputnya, didapatkanlah hasilnya yaitu 0,7, min 1,2, min 1,1. Nah, karena min 0,7 di antara min 1 dan 1, maka outputnya n, dan untuk yang minus-minus ini karena lebih kecil dari min 1, maka outputnya min 1. Kemudian untuk iterasi kedua, dicari net inputnya, kemudian untuk hasilnya adalah 1,04, min 1,2, dan min 1,1 dimasukkan ke fungsi satlin lagi. Untuk 1,04 karena lebih dari 1 maka hasilnya outputnya adalah 1 atau plus 1 gitu. Maka untuk hasil akhirnya ada 1, min 1, min 1. Artinya prototipe ini adalah menyamakan dengan prototipe jeruk. Nah, untuk iterasi ke 0 itu diberikan min 1, min 1, min 1. Ini interpretasinya inputannya cacat. Kemudian untuk iterasi kedua atau iterasi T sama dengan 1, di sini hasilnya adalah 0,7 min 1 min 1. Artinya di elemen 1 ini dia bergerak naik. Kemudian untuk iterasi T sama dengan 2, itu outputnya 1 min 1 min 1. Artinya ini sudah konvergen dan menyamakan dengan prototipe dari jeruk, sehingga jaringan ini berhasil menyatukan input dari inputan catat tadi menjadi representasi jeruk yang ideal dalam 2 iterasi. Kemudian di sini ada untuk
untuk aktivitas pemrograman, sini diinstruksikan untuk membuat fungsi transfer satlin. Di sini udah ada untuk fungsi transfer satlinnya. Kemudian ini untuk pengujian fungsi satlinnya dengan beberapa nilai. Dan didapatkanlah untuk minus-minus ini, untuk min 2, min 1 ini outputnya min 1, kemudian untuk minus 0,5 itu outputnya min 0,5, untuk 0 itu 0, 0,7, 0,7, untuk 1 dan 1,5 itu outputnya 1. Selanjutnya untuk ini menggunakan menuliskan skrip utama mendeklarasikan matriks bobot W dan bias B sesuai dengan problem B2 menggunakan loop dan juga melakukan iterasi fungsi satlins. Kemudian loop harus berhenti ketika konvergen. Ini untuk fungsi satlinnya. Ini parameter dari soal B2. Kemudian untuk ini untuk loopnya, dan ini untuk outputnya. Jadi proses iterasinya seperti ini. Jadi konvergen, jadi untuk inputan itu akan konvergen setelah 3 iterasi yang menghasilkan output akhir yaitu 1, min 1, min 1. Kemudian di sini untuk pengujian, menguji program program di sini, program ini mirip dengan program Satlins ini dengan inputan yaitu ada input 1 dan input 2 yang dua-duanya itu inputan cacat. Nah, untuk berapa iterasi yang dibutuhkan hingga jaringan konvergen dan konvergennya ke buah mana. Ini menggunakan Satlins dan juga Hopfield. Kemudian mengidentifikasi buah. Untuk hasil outputnya, di sini ada inputan, ini untuk prototype ideal dari jeruk dan apel. Untuk inputan pertama, dia konvergen di ketika iterasi A sama dengan 10 atau iterasi ke 11 itu. Kemudian konvergennya ke jeruk. Jadi untuk inputan pertama itu dia konvergen ke prototype jeruk yang hasilnya 1 min 1 min 1 karena jarak ke jeruknya itu 0, jarak ke apelnya itu 2, lebih dekat ke jarak ke jeruk. Kemudian untuk inputan kedua itu dari 5 iterasi atau iterasi ke 6 ini konvergennya ke arah apel dengan outputnya 1, 1, min 1 dengan jarak ke jeruknya itu 2 dan jarak ke apelnya itu 0, jadi lebih dekat ke arah apel. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.